Salsadina Putri dengan NPM 7024210225 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan ini, saya bahas topik yang sangat penting di era digital saat ini, yaitu dampak disinformasi di media sosial terhadap opini publik. Baik, slide berikutnya ada pendahuluan. Di era digital, media sosial telah menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Namun, tidak semua informasi yang beredar di platform ini benar. Disinformasi atau informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja bisa menyebar sangat cepat dan mempengaruhi opini publik dalam waktu singkat. Disinilah letak bahayanya. Slide berikutnya itu ada apa itu disinformasi. Disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan atau memanipulasi. Contohnya adalah berita hoaks dalam politik, teori konspirasi, atau konten yang sudah diedit untuk menipu. Ini berbeda dengan misinformasi yang terjadi karena ketidaktahuan, bukan niat jahat. Baik, slide berikutnya ada bagaimana disinformasi menyebar. Disinformasi menyebar dengan sangat cepat karena didorong oleh fitur like, share, dan komen. Algoritma media sosial cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan pandangan kita, sehingga menciptakan echo chamber. Ditambah lagi, peran influencer atau akun palsu membuat penyebarannya semakin luas dan berbahaya. Oke, baik. Slide berikutnya itu ada dampak terhadap opini publik. Disinformasi berdampak langsung terhadap opini publik. Banyak orang akhirnya percaya pada hoaks dan mengabaikan fakta. Akibatnya, terjadi polarisasi atau perpecahan dalam masyarakat. Selain itu, disinformasi juga bisa mempengaruhi pilihan politik dan meningkatkan rasa takut atau kebencian terhadap kelompok tertentu. Oke, slide berikutnya ini ada studi kasus. Kita bisa lihat dampak disinformasi secara nyata di Indonesia, seperti saat pemilu 2019. Banyak hoaks dan fitnah tersebar yang memicu ketegangan di antara pendukung. Saat pandemi COVID-19, informasi palsu tentang vaksin dan obat juga menyesatkan publik, bahkan membahayakan nyawa. Oke, slide berikutnya ada solusi. Untuk mengatasi disinformasi, kita harus meningkatkan literasi media dan digital sebelum membagikan informasi. Pastikan dulu kebenarannya, laporkan konten yang jelas-jelas palsu, dan tentu saja jurnalis serta platform digital juga punya tanggung jawab yang besar dalam menangkal penyebaran hoaks. Baik, kita sudah sampai di penutup. Kesimpulan disinformasi adalah ancaman nyata bagi opini publik dan demokrasi. Ia menyebar cepat, memecah masyarakat, dan merusak kepercayaan terhadap institusi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif serta edukasi digital agar masyarakat tidak mudah tertipu dan bisa berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menjadi generasi yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Sampai jumpa. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik kedua yang sangat relevan dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Baik, slide berikutnya ada pendahuluan. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, terutama bagi remaja. Remaja menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya di platform seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat. Tapi apakah semua dampaknya positif? Sayangnya jawabannya tidak. Media sosial bisa membawa dampak negatif terhadap kesehatan mental jika tidak digunakan secara bijak. Oke, baik. Apa itu kesehatan mental? Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan berperilaku. Bagi remaja, menjaga kesehatan mental sangat penting karena mereka sedang berada di masa pencarian jati diri dan sangat mudah terpengaruh. Selanjutnya, mengapa remaja rentan? Remaja masih dalam proses mengenal diri, membentuk identitas, dan mencari pengakuan. Di media sosial, validasi sering diukur dari jumlah likes, followers, dan komentar. Jika tidak mendapat respon yang diharapkan, mereka bisa merasa tidak cukup baik, tidak berharga, atau bahkan depresi. Ditambah lagi, kemampuan remaja untuk menyaring informasi negatif masih belum matang. Slide berikutnya ada dampak negatif media sosial.
Ada beberapa dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Pertama, FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa cemas karena mereka tertinggal dari orang lain. Kedua, masalah body image, karena mereka sering membandingkan diri dengan foto-foto yang sudah difilter. Ketiga, cyberbullying, yang sangat menyakitkan secara psikologis. Lalu juga gangguan tidur, karena remaja sering begadang hanya untuk scrolling, dan yang paling serius bisa menimbulkan depresi dan kesepian, meskipun mereka dikelilingi banyak teman online. Baik, selanjutnya ada dampak positif media sosial. Tapi, media sosial bukan berarti hanya buruk. Jika digunakan secara bijak, media sosial bisa menjadi sarana untuk terhubung dengan komunitas positif, mencari informasi yang bermanfaat, dan mengekspresikan diri secara kreatif. Kuncinya adalah bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk hal yang membangun atau justru menghancurkan mental kita sendiri. Baik, di sini ada cara mengurangi dampak buruk. Untuk mengurangi dampak buruk, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, batasi waktu penggunaan media sosial, misalnya maksimal 2 jam sehari. Kedua, kurangi konten, jangan ragu untuk unfollow akun-akun yang bikin kita merasa buruk tentang diri kita sendiri. Ketiga, bangun komunikasi nyata di dunia offline. Dan keempat, belajar tentang literasi digital dan kesehatan mental agar kita lebih sadar dan bijak. Baik, saat berikutnya ada peran orang tua dan sekolah. Peran orang tua dan sekolah juga penting. Orang tua harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk bercerita. Sekolah bisa membuat program edukatif seputar kesehatan mental dan dampak digital. Remaja tidak boleh dibiarkan sendiri menghadapi tekanan media sosial. Yang terakhir ada penutup. Sebagai penutup, media sosial adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi alat yang membangun atau menghancurkan, tergantung siapa yang menggunakannya dan bagaimana digunakan. Remaja harus dibekali pemahaman, bimbingan, dan kesadaran agar tetap sehat secara mental dalam dunia digital. Mari kita jadikan media sosial sebagai tempat yang aman dan positif, bukan sumber tekanan.